Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 beranggotakan 7 orang. Somi Kafa, Julian Saputra, Ari Bintang, Rista Adelia, Nurul Inayah, Fira Sabila, dan Dwi Fitri. Di sini kami ingin ngebahas tentang materi batik Cirebon. Batik Cirebon merupakan ragam batik khas Cirebon yang merupakan salah satu dari 4 sentra industri batik di Jawa Barat yang masih ada hingga sekarang. Ciri-ciri batik Cirebon adalah biasanya coraknya didominasi oleh warna hitam, kuning dengan warna dasar krem. Sebagian lainnya juga berwarna biru, merah tua, hitam dengan warna dasar kain krem atau gading. Jadi sebelum membahas bagaimana cara membuat batik Cirebon, mari kita bahas bahan dan alatnya dulu. Yang pertama, siapkan sehelai kain putih, lalu canting, lalu lilin malam dan pemanas, dan yang terakhir pewarna batik. Itulah bahan-bahan serta alat ketika ingin membuat batik Cirebon. Pastikan sebelum membuat batik, kalian harus melengkapi bahan-bahan dan alat yang tadi disebutkan. Setelah ini, mari kita bahas ke proses pembuatan batik Cirebon. Proses pembuatan batik Cirebon memiliki 9 tahap pembuatan. Berikut adalah proses pembuatan batik Cirebon. 1. Potong. Pemotongan bahan baku sesuai dengan kebutuhan. 2. Enjetel. Menghilangkan kanji dari bahan baku, biasanya kain mori atau katun, dengan cara membasahi mori tersebut dengan larutan minyak, kacang soda, abu, tipol, dan air. Lalu larutan tersebut diratakan ke seluruh bahan baku. Setelah rata, dijemur sampai kering, lalu beri larutan kembali dan dijemur lagi. Proses ini diulang-ulang sampai 3 minggu lamanya, lalu dicuci sampai bersih. Proses ini agar zat warna bisa meresap ke dalam serat kain dengan sempurna. 3. Anjlenger. Menggambar langsung pada kain. 4. Isen-isen. Memberi variasi pada ornamen atau motif yang telah dilengreng. 5. Nembok. Mengeblok bagian dasar kain yang tidak perlu diwarnai. 6. Ngobat. Mewarnai batik yang sudah diblok dengan cara dicelupkan pada larutan zat warna. 7. Anglorot. Menghilangkan lilin dengan cara direbus dalam air mendidih. 8. Angumbah. Setelah lilin lepas dari kain, lalu dicuci sampai bersih. 9. Pengeringan. Pengeringan kain batik yang telah dicuci dengan cara dijemur. Teknik pembuatan sunting. Teknik pembuatan batik Cirebon diantaranya adalah dengan pembuatan garis tipis-tipis atau garis kontur pola dalam kurung Cirebon wit pada kain yang akan dibatik. Garis wit ini sangat tipis tetapi memiliki warna yang lebih tua dibandingkan warna kain yang akan dibatik. Pengerjaan pembuatan garis wit pada kain dalam bahasa Cirebon disebut anglengreng dalam kurung menggambar pola. Pada proses pengerjaannya, menggambar pola atau tukang lengreng hanya menggambar satu goresan garis wit. Dengan demikian, pada tahapan selanjutnya, dalam kurung nembok atau menutup pada bagian dasar kain yang tidak perlu diwarnai. Pembuatan tembok harus membuat sendiri garis wit tersebut. Hal ini menyebabkan seseorang pembuat tembok harus memiliki keahlian khusus agar terbentuk pola batik sesuai dengan diinginkan. Perbedaan dengan batik Jawa sunting. Gaya teknik pembuatan batik Cirebon ini berbeda dengan teknik pembuatan batik Jawa. Pada proses penggambaran pola pada pembuatan batik Jawa, pembuat pola harus menggambar garis pola sebanyak 2 buah tok kembar, sehingga telah memberikan batasan tembok pada pola untuk tahapan selanjutnya. Selanjutnya, pembuat tembok tidak perlu membuat garis pola sendiri dan langsung terfokus pada proses untuk menutup bagian dasar kain yang tidak perlu diwarnai, dan batasannya sudah dibuat oleh pembuat pola pada tahapan sebelumnya. Setelah ini kita akan menunjukkan beberapa contoh kain batik dari Cirebon. Yang pertama, motif batik Megamendung. Motif batik yang terkenal dari kota Cirebon adalah motif Megamendung. Motif ini yang menjadi ikon dari kota Cirebon. Motif Megamendung mempunyai ciri khas yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Ciri khas dari motif batik ini yaitu motifnya berupa gambar yang menyerupai awan dengan warna tegas serta nilai-nilai filosofi yang terkandung berkaitan dengan sejarah lahirnya batik Cirebon secara keseluruhan. 2. Motif batik Paksi Nagaliman. Paksi Nagaliman merupakan simbol kekuatan kerajaan Cirebon, yaitu udara atau paksi, laut atau naga,
serta darat atau liman. Motif batik ini sering dipesan oleh turis mancanegara khususnya Jepang untuk dijadikan sebagai bahan kimono. 3. Motif batik Singapayung. Motif batik Singapayung tidak bisa lepas dari pengaruh keraton. Motif Singapayung merupakan salah satu batik yang ide pembuatannya berdasarkan lingkungan keraton Kanoman. 4. Motif batik Patran Keris. Motif Patran Keris merupakan motif batik Cirebon dengan bentuk masih klasik. Batik ini juga sering dipesan oleh orang Jepang, sama seperti motif batik Paksinagaliman. 5. Motif batik Cirebon Company. Motif batik company berbeda dengan motif batik lain. Untuk motif batik lain umumnya mengutamakan ornamen flora dan fauna serta berbagai bentuk simbol tertentu. Namun pada batik company ini mempunyai motif berupa gambar yang bercerita. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.